Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Fikriansyah, NIM 0201181030. Di sini saya akan menjelaskan perihal terkait 4 topik penugasan mata kuliah konservasi tanah dan air. Lanjut ke materi. Materi topik pertama yaitu pengambilan sampel atau contoh tanah. Yang melatar belakanginya yaitu tanah merupakan faktor terpenting dalam tumbuhnya tanaman dalam suatu sistem pertanaman. Pertumbuhan suatu jenis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah tersedianya unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Tanah sebagai medium pertumbuhan tanaman berfungsi pula sebagai pemasok unsur hara. Dan tanah alami memiliki tingkat ketahanan yang sangat beragam. Sebagai medium tumbuh tanaman memerlukan makanan yang sering disebut hara tanaman untuk memenuhi siklus hidupnya. Oleh karena itu, perlu penambahan dari luar biasanya dalam bentuk pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan ke dalam tanah atau tanaman untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Terkait PUTS, yaitu perangkat uji tanah sawah, merupakan suatu alat untuk analisis kadar hara tanah secara langsung di lapangan dengan relatif cepat, mudah, murah, dan cukup akurat. PUTS ini dirancang untuk mengukur kadar NPK dan pH tanah. Kemudian selanjutnya yaitu secara umum PUTK, perangkat uji tanah kering, dapat digunakan untuk penilaian status tanah dengan cepat. Tanah yang mempunyai kandungan hara NPK tinggi dinyatakan sebagai tanah-tanah yang subur sehingga upaya untuk menjaga produktivitas lainnya lebih ringan dibandingkan dengan tanah-tanah yang memiliki status hara rendah. Manfaat penggunaan PUTK yaitu dapat digunakan untuk pemberian rekomendasi pupuk NPK tanah agar dapat lebih tepat dan efisien sehingga diperoleh penghemat pupuk. Jumlah pupuk akan diberikan untuk masing-masing kelas. Status hara tanah berbeda sesuai dengan kebutuhan hara pada setiap tanaman. Kemudian, tujuan praktikum ini yaitu pertama untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa Polbangtan Bogor, khususnya penulis ataupun pemateri yaitu saya sendiri dalam penerapan konservasi tanah dan air dengan pengambilan contoh tanah untuk PUTS dan PUTK. Kedua yaitu untuk mengetahui teknik pengambilan contoh tanah sebagai bahan uji PUTS dan PUTK. Yang terakhir yaitu untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah konservasi tanah dan air. Untuk waktu dan tempat yaitu dilaksanakan di bulan Oktober tahun 2021 dan dilaksanakan di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Kemudian untuk alat dan bahan, pertama yaitu kantong plastik, kemudian belati atau pisau, ember sekop atau cangkul, kamera atau HP, tanah sawah, dan tanah kering. Next, untuk selanjutnya yaitu prosedur pelaksanaan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prosedur pelaksanaan atau cara kerjanya. Yang pertama yaitu tentukan tempat pengambilan contoh tanah individu. Kemudian bersihkan rumput-rumput, batu-batuan atau kerikil, sisa tanaman, bahan organik, segar atau seresah yang terdapat di permukaan tanah. Yang ketiga yaitu ambil contoh tanah individu, tanah sawah, dan tanah kering dengan menggunakan cangkul. Keempat, lakukan sampai dengan 5 titik disesuaikan dengan kondisi lahan masing-masing lokasi. Kelima, yaitu campur dan aduk rata semua contoh tanah individu dalam ember plastik dan bersihkan dari sisa tanaman atau akar. Ambil seberat 1 kg tanah yang sudah dikomposit dan masukkan ke dalam plastik. Kemudian, yang terakhir yaitu dokumentasikan kegiatan. Dari seluruh kegiatan cara kerja itu disesuaikan dengan yang ada di tempat. Di sini ada beberapa dokumentasi hasil kegiatan praktikum yang saya lakukan, mulai dari pengambilan sampel tanah kering dan pengambilan sampel tanah sawah yang sesuai dengan anjuran. Kemudian untuk pembahasannya itu tanah merupakan media tubuh bagi tanaman dan tempat hidup dari berbagai macam mikroorganisme. Tempat
tempat berjangkarnya akar tanaman, penyedia hara dan air bagi tanaman. Pengambilan tanah komposit adalah teknik pengambilan tanah pada beberapa titik pengambilan. Kemudian tanah-tanah tersebut disatukan dan dicampur atau diaduk sampai merata. Tanah komposit harus mewakili bentuk lahan yang akan dikembangkan atau digunakan untuk tujuan pertanian. Pengambilan contoh tanah dilakukan di sawah sebanyak 5 titik. Proses pengambilan sampel tanah dilakukan dengan menggunakan cangkul dan digunakan untuk mengambil sampel tanah sawah dan kering. Kesimpulannya itu, pengambilan tanah komposit ialah teknik pengambilan tanah pada beberapa titik pengambilan. Kemudian tanah-tanah tersebut disatukan dan dicampur. Pengambilan contoh tanah ini dilakukan di sawah ataupun di lahan kering sebanyak 5 titik. Proses pengambilan sampel tanah ini dilakukan dengan menggunakan cangkul yang digunakan untuk mengambil sampel tanah sawah dan kering. Selanjutnya yaitu topik kedua tentang konservasi secara vegetatif. Yang melatar belakangi topik ini yaitu konservasi tanah merupakan upaya untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Metode konservasi tanah dan air dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu metode vegetatif, mekanik, dan metode kimia. Perlu diketahui bahwa erosi tanah adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Erosi merupakan salah satu proses dalam das atau daerah aliran sungai yang terjadi akibat dari pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan. Erosi juga merupakan salah satu indikasi untuk menentukan kekritisan suatu daerah aliran sungai. Besarnya 6 erosi dan sedimentasi dari tahun ke tahun akan semakin bertambah apabila tidak dilakukan pengendalian ataupun pencegahan. Itu menurut Anonymous 2012. Tujuan dari praktikum ini ialah pertama, mahasiswa melakukan praktik secara individual pada lokasi yang telah ditentukan untuk mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan. Yang kedua yaitu mengetahui tujuan dan manfaat macam-macam teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu dalam praktikumnya berpedoman terhadap materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu. Untuk waktu dan tempat, waktunya mulai dari bulan Desember sampai Januari tahun 2021 di lahan praktikum Polbangtan Bogor. Kemudian untuk alat dan bahan yaitu kamera atau handphone dan laptop serta materi terkait. Kemudian untuk prosedur pelaksanaannya atau cara kerjanya yaitu pelaksanaan praktikum dilakukan secara observasi lapangan, menentukan lokasi pengamatan, menentukan waktu pengamatan, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi pengamatan, mengamati tindakan konservasi tanah dan air yang telah dilakukan pada lokasi pengamatan dan mengambil dokumentasinya, serta melakukan analisis hasil observasi. Di sini bisa dilihat ada beberapa cara konservasi, mulai dari pertanaman lorong. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan mengenai teknik konservasi tanah secara vegetatif yang dilakukan di lahan pengamatan Polbangtan Bogor, terdapat beberapa teknik, yaitu diantaranya teknik wanatani, termasuk di dalamnya adalah pertanaman lorong yang seperti di gambar, kemudian strik rumput, barisan tanaman, kemudian ada kebun campuran, tanaman penutup tanah atau cover crop. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir, yang keempat yaitu penerapan pola tanam, termasuk di dalamnya adalah pergiliran tanaman, crop rotation, dan yang terakhir yaitu tumpang sari atau intercropping. Yang pertama, pertanaman lorong, yaitu tanaman pagar atau pengontrol erosi berupa barisan tanaman yang ditanam rapat mengikuti garis konturnya sehingga membentuk lorong-lorong sistem
ini diterapkan di lahan pengamatan di Polbangtan Bogor dan menggunakan tanaman tahunan berupa tanaman pala, duren, dan kopi. Pada lahan kering dengan kelerengan 3-40%. Kemudian kebun campuran seperti di gambar, lebih banyak dirawat. Tanaman yang ditanam di lahan praktik Polbangtan Bogor adalah tanaman tahunan yang dimanfaatkan hasil buah seperti daun dan kayu. Adapun vegetasi yang ditanamnya itu pohon kelapa sawit, ubi kayu, teh, dan lain-lain. Kadang-kadang juga ditanam dengan tanaman semusim berupa kacang-kacangan. Ataupun seperti dilihat di gambar, ada beberapa tanaman itu seperti pisang, rambutan, ubi kayu, dan sejenis lainnya juga. Kemudian strip rumput. Teknik konservasi dengan strip rumput yang dilakukan di lahan praktik Polbangtan Bogor menggunakan rumput yang didatangkan dari luar areal lahan yang dikelola dan sengaja ditanam secara strip menurut garis kontur untuk mengurangi aliran permukaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Suharjo pada tahun 1997, bahwa untuk lahan dengan lereng di bawah 20%, sistem ini sangat efektif menahan partikel tanah yang tererosi dan menahan aliran permukaan. Kemudian tanaman penutup tanah ialah tanaman yang biasa ditanam pada lahan kering dan dapat menutup seluruh permukaan tanah. Tanaman yang dipilih sebagai tanaman penutup tanah ini di lahan praktik Polbangtan Bogor yaitu pada umumnya tanaman semusim atau tahunan, jenisnya legum yang mampu tumbuh dengan cepat, seperti contohnya di gambar. Kemudian yang terakhir yaitu tumpang sari. Sistem cocok tanam dengan menggunakan 2 atau lebih jenis tanaman yang ditanam serentak atau bersamaan pada sebidang tanah, seperti halnya di lahan intercropping Polbangtan Bogor. Di sini ada beberapa jenis tanaman, di antaranya adalah tanaman lada, duren, kemudian tanaman kopi. Kerapatan penutupan tanah akan sangat menguntungkan untuk pencegahan erosi, mempertahankan kadar lengas tanah karena evaporasi terhambat, memperbaiki kondisi tanah karena aktivitas pekarangan mempertinggi bahan organik tanah. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan mengenai teknik konservasi tanah secara vegetatif di Polbangtan Bogor, terdapat beberapa teknik yaitu buana tani, kemudian pertanaman lorong, strip rumput, barisan sisa tanaman, kebun campuran, tanaman penutup tanah, penerapan pola tanam di dalamnya adalah pergiliran tanaman, kemudian terakhir tumpang sari. Dan beberapa teknik konservasi tanah dan air secara vegetatif yang ada di lahan Polbangtan Bogor disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan agroekosistem lahan tersebut. Selanjutnya terkait topik ketiga yaitu tentang identifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Yang melatar belakangi topik tersebut ialah tanah merupakan faktor yang terpenting dalam tumbuhnya tanaman dalam suatu sistem pertanaman. Kemudian pertumbuhan satu jenis dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya ialah tersedianya unsur hara yang ada di tanah. Kemudian baik unsur hara makro maupun unsur hara mikronya. Tanah sebagai medium pertumbuhan tanaman berfungsi pula sebagai pemasok unsur hara, dan tanah secara alami memiliki tingkat ketahanan yang sangat beragam sebagai medium tumbuh tanaman. Kemudian erosi adalah proses 2 tahap yang terdiri dari penguraian massa tanah menjadi partikel-partikel tunggal serta pengangkutan partikel-partikel tersebut oleh tenaga-tenaga erosi seperti aliran air dan angin. Itu menurut Morgan tahun 1977, dalam Taryono tahun 2000. Erosi secara alamiah dapat dikatakan tidak menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan kecepatan erosi relatif sama atau lebih rendah dari kecepatan pembentukan tanah. Demikian disebut dengan erosi normal. Aktivitas manusia dalam beberapa bidang dapat mempercepat erosi, sehingga timbul masalah yang disebut erosi dipercepat. Akibat dari erosi tersebut yaitu merosotnya produktivitas tanah pada hal yang tererosi,
disertai merosotnya daya dukung serta kualitas lingkungan hidup. Sungai, waduk, dan aliran irigasi drainase di daerah hilir menjadi dangkal, sehingga masa guna dan daya guna berkurang. Secara tidak langsung, dapat mengakibatkan terjadinya banjir kronis di setiap musim dan menghilangkan fungsi tanah. Kemudian untuk tujuan praktikum ini ialah menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa Polbangtan Bogor, khususnya pemateri, dalam penerapan konservasi tanah dan air dengan mengidentifikasi jenis-jenis erosi di lapangan. Kemudian yang terakhir itu untuk memenuhi penugasan pada mata kuliah konservasi tanah dan air. Untuk waktu dan tempatnya, waktunya dilaksanakan pada bulan November tahun 2021 dan tempatnya itu di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, serta lahan Polbangtan Bogor. Untuk alat dan bahannya ialah kamera atau handphone, serta laptop dan materi terkait. Untuk prosedur pelaksanaannya atau cara kerjanya, yang pertama yaitu menentukan lokasi atau lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi erosi yang terjadi, kemudian menentukan waktu pengamatan, kemudian yang ketiga untuk mendokumentasikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi ke dalam gambar atau foto open kamera. Kemudian yang terakhir yaitu mendeskripsikan bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi yang terjadi dan didokumentasikan dalam gambar foto menurut referensi tentang bentuk-bentuk atau jenis-jenis erosi. Untuk hasil dan pembahasan praktikum di lapangan, didapatkan hasil bahwa di desa Sukamekar ada beberapa erosi yang terjadi seperti halnya di dalam gambar tersebut, yaitu erosi di sini adalah erosi lembar. Apa itu erosi lembar? Itu merupakan pengangkutan suatu lapisan tanah yang tebalnya merata dari suatu permukaan tanah. Erosi lembar disebut juga erosi kulit, yang bisa diartikan dengan tipisnya lapisan permukaan tanah di daerah berlereng yang terkikis oleh kombinasi air hujan dan air lirian atau runoff. Ciri-ciri tanah yang telah mengalami erosi lembar antara lain air yang mengalir di permukaan berwarna keruh karena banyak mengandung partikel tanah. Yang kedua yaitu warna tanah terlihat pucat karena kadar humus rendah, kemudian tingkat kesuburan tanah berkurang. Selanjutnya dilihat dari gambar yang kedua yaitu erosi parit. Erosi parit adalah erosi yang terjadi apabila aliran kecil akibat erosi alur berkumpul menjadi aliran yang lebih besar. Oleh karena itu, aliran air pun menjadi lebih deras dan proses erosinya semakin besar. Erosi parit tidak selalu membentuk dari erosi alur, misal akibat penembagan pohon secara liar, pembakaran, dan semacamnya, mengakibatkan daya tampung air pada daerah tersebut terlampau, sehingga air mengalir dalam jumlah besar dari daerah tampungan tersebut menuju ke bawah lereng yang permukaannya tidak tahan terhadap erosi. Kemudian untuk upaya konservasinya, pertama yaitu mencegah erosi, kemudian memperbaiki tanah yang rusak, dan yang ketiga memelihara serta meningkatkan produktivitas tanah agar tanah dapat digunakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, maka konservasi tanah tidaklah berarti penundaan penggunaan tanah atau pelanggaran penggunaan tanah, melainkan menyesuaikan macam dan cara penggunaan tanah dengan kemampuan tanah, serta memberikan perlakuan sesuai dengan syarat yang diperlukan agar tidak rusak dapat berfungsi secara berkelanjutan. Kesimpulannya ialah tanah yang telah mengalami erosi lembar yaitu air yang mengalir di permukaan berwarna keruh atau kecoklatan karena banyak mengandung partikel tanah. Warna tanah terlihat pucat karena kadar humus bahan organik rendah, tingkat kesuburan tanah berkurang. Dan erosi parit tidak selalu membentuk dari erosi alur, misal akibat penebangan pohon secara liar, pembakaran, dan semacamnya, mengakibatkan daya tampung air pada daerah tersebut terlampau. Dan topik yang terakhir yaitu penugasan tentang
yang berjudul Lubang Resapan Biopori. Yang melatar belakangi topik judul tersebut ialah penggunaan pemanfaatan tanah dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi. Di samping itu, perilaku masyarakat yang belum mendukung pelestarian tanah serta lingkungan menyebabkan terjadinya bencana alam banjir pada musim penghujan. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dilakukan upaya pelestarian lahan kritis dan pengembangan fungsi biopori dan ditingkatkan serta disempurnakan. Biopori ini dimaksudkan untuk memulihkan kesuburan tanah, melindungi tata air, serta kelestarian daya dukung lingkungan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam baik berupa tanah dan air. Salah satu upaya pokok dalam pengelolaan LRB atau lubang resapan biopori ialah berupaya pengaturan keseimbangan pada lingkungan yang kurang daerah resapan. Dari aspek perencanaan ditempuh melalui penyempurnaan pembuatan biopori di lingkungan sekitar masyarakat. Di aspek inilah diharapkan akan dapat menjadi acuan pelaksanaan pembuatan biopori oleh semua kalangan masyarakat. Terkait rumusan masalah yang dihadapi, pertama, itu apa saja manfaat yang didapatkan dari biopori untuk penyelamatan lingkungan. Kemudian yang kedua, lokasi manakah yang efisien untuk pemasangan biopori. Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan biopori yang efisien dan efektif. Kemudian untuk tujuan praktikumnya, pertama, memahami proses dan mekanisme pembuatan lubang resapan biopori serta pemeliharaannya. Kemudian mengetahui tindakan konservasi tanah dan air yang telah diterapkan pada lokasi tersebut. Ketiga, menjelaskan fungsi, keunggulan, dan manfaat dari pembuatan lubang resapan biopori terhadap lingkungan. Untuk manfaatnya yaitu diketahuinya cara pembuatan biopori yang efisien serta efektif, manfaat yang didapatkan biopori untuk penyelamatan lingkungan. Kemudian diketahuinya lokasi yang lebih efisien untuk pemasangan biopori, dan yang terakhir diketahuinya manfaat yang didapatkan dari biopori untuk penyelamatan lingkungan. Untuk waktu dan tempat, waktunya yaitu dari bulan November tahun 2021. Kemudian untuk tempatnya di belakang kantor jurusan pertanian Polbangtan Bogor. Terkait alat dan bahannya, pertama yaitu botol bekas, kemudian sampah organik, alat penggali tanah, kemudian cutter, dan kamera atau handphone. Untuk perihal dokumentasi, apa saja prosedur pelaksanaannya atau langkah cara kerjanya? Yang pertama yaitu tentukan lokasi yang akan dijadikan tempat pembuatan lubang resapan biopori. Jika lokasi ditentukan pada area sekeliling pohon, maka dibuat dengan jarak sekitar 1 atau 1,5 meter dari batang utama pohon. Kemudian siram tanah yang akan dijadikan sebagai tempat pembuatan biopori dengan air agar tanah menjadi lebih lunak dan mudah untuk dilubangi. Yang ketiga yaitu amati dan dokumentasikan kondisi permukaan tanah tempat di mana lubang resapan biopori dibuat. Lubang resapan biopori yang dibuat dan kondisi awal sampah organik yang akan dimasukkan ke dalam resapan biopori. Yang keempat, lubangi tanah dengan menggunakan bor tanah, usahakan buat yang tegak lurus. Yang kelima, buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sampai 1 meter maksimalnya, dengan diameter 10-30 cm. Disesuaikan dengan tinggi botol bekas masing-masing kelompok, minimal membuat 5 lubang resapan biopori di lahan yang ditentukan. Dan yang keenam, lapisi lubang menggunakan botol bekas yang ukurannya sama dengan diameter lubang. Ketujuh, isi lubang dengan sampah organik seperti daun, rumput, kulit buah-buahan, dan sampah yang berasal dari tanaman lainnya ataupun yang organik. Yang kedelapan yaitu tutup lubang menggunakan kawat besi atau bisa juga memakai tutup botol bekas yang sudah dilubangi terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu periksa kondisi sampah organik di lubang resapan biopori setelah kurang lebih 14 hari.
amati kondisi tanah permukaan di mana lubang resapan biopori dan dokumentasikan tampilan sampah organik yang telah mengalami dekomposisi. Lokasi lubang pertama dipilihlah halaman belakang yang tanahnya hanya berukuran 140 x 40 cm, tapi menjadi tempat lewat air hujan dan pancuran air tepat mencuci macam-macam. Jarak antara lubang kira-kira 100 cm. Untuk hasil dan pembahasan terkait praktikum di lapangan bisa dilihat dari gambarnya. Mulai dari persiapan bahan-bahan, pemotongan aqua botol bekas, kemudian melubanginya dengan cutter ataupun dipanaskan menggunakan lilin terlebih dahulu seperti paku, ataupun menggunakan sealer agar lebih cepat dan efisien. Dan dokumentasi yang ketiga yaitu memasukkan bahan-bahan sampah organik ke dalam aqua botol yang telah dirancang. Kemudian yang keempat yaitu membuat lubang biopori. Yang kelima, memasukkan aqua yang sudah ada sampah organiknya ke dalam lubang biopori tersebut. Dan yang keenam yaitu penutupan lubang dan disesuaikan seperti contohnya di gambar tersebut. Kesimpulannya ialah lubang resapan biopori secara umum adalah lubang-lubang di dalam tanah yang terbentuk akibat berbagai aktivitas organisme di dalamnya, seperti cacing, perakaran tanaman, rayap, dan fauna tanah lainnya. LRB ini merupakan salah satu upaya strategis untuk meminimalisir terjadinya bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir adalah karena kurangnya lahan untuk resapan air. Bila air hujan turun secara berlebihan, maka air tersebut tidak bisa menyerap ke dalam tanah seluruhnya. Untuk menghindari hal itu, maka perlu kebijakan terbaru untuk menerapkan pengembangan biopori di lingkungan. Dalam aspek penerapan biopori, tidaklah terlalu menghabiskan biaya yang terlalu banyak dan cara pembuatannya pun cukup sederhana. Cukup membuat beberapa lubang di sekitar lingkungan. Kemudian, lubang tersebut dapat diisi dengan sampah organik. Tapi dalam memasukkan sampah organik, jangan terlalu rapat di celah-celah udara agar organisme tanah bisa mencerna sampah tersebut. Baru setelah itu tutup lubang biopori. Bila dilihat dari segi manfaatnya, biopori memiliki banyak keuntungan, yaitu mencegah banjir, menyuburkan tanah, kemudian menghasilkan pupuk kompos, dan sebagainya. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk segera menerapkan biopori di lingkungan masing-masing. Jika sebagian besar masyarakat telah banyak yang menerapkan biopori, maka kita tidak perlu khawatir lagi pada musim penghujan. Sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.